Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal haffa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang najis-najis yang dimaafkan serta proses berubahnya najis menjadi suci. Dan itu banyak. Dan bahkan kalau misalkan mau kita perluas pula jangkauan kajian kita, bisa jadi plastik dan minyak bumi itu termasuk. Jadi minyak bumi ini kan asalnya dari bangkai ya, dari jasad-jasad renik, dari hewan-hewan purba lah. Kalau misalkan mau kita kaji, berarti kan bangkai aslinya. Bangkai itu najis. Tapi ketika bangkai sudah berubah menjadi minyak bumi, dia menjadi suci. Itu contoh istihalah. Plastik ini juga kan dari minyak bumi. Nah, maka bisa kita katakan itu juga najis aslinya, tapi sudah istihalah, berubah dia menjadi suci. Kalau yang umum contohnya cuka, yang asalnya dari tua, dari khamar, kemudian telur, bagaimana yang kita juga sudah sampaikan ya, telur, kemudian juga dibag, ya, menyamak kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan proses samat namanya. Dihilangkan bulunya, dihilangkan lemak-lemak berlebihnya, kulitnya saja, kemudian direndam dengan cairan asam, kemudian dicuci, dijemur, dikeringkan. Itu juga kulit bangkai bisa berubah menjadi suci, kecuali kulit anjing dan babi. Itu tetap kita sampaikan, kecuali kulit anjing dan babi. Nah, ini kita masuk dalam pasal yang baru, pembahasan baru, yaitu haid dan nifas dan istihadah. Haid, nifas, dan istihadah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun. Ya, Pak? Ya. Wa yakhruju ya. Faslun fil haid. Ya, fil haid. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Ya, ada apa ya? Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Wa yakhruju dan keluar minal farji dari kemaluan perempuan itu salah satu dima'in, 3 darah. Damul haidhi, darah haid, wan nifasi, dan nifas, wal istihadati, dan istihadah. Istihadah ini dia bukan haid tapi seperti haid. Hanya asal katanya sama dengan haid ya, ha ya ba, istihadah asal ya. Asal katanya sama. Nah, tapi bentuknya berbeda. Satu haid, satu istihadah. Bedanya apa? Kalau darahnya darah haid berarti darah sehat. Kalau darah sehat keluar berarti dia tidak wajib sholat, bahkan terlarang sholat. Tapi kalau yang keluar adalah darah istihadah, maka hukumnya dia suci. Maka dia wajib sholat. Jadi perempuan kalau misalkan dia benar-benar menguasai haid ini, ya seolah-olah memang tidak ada harinya untuk yang lain jadinya. Tidak wajib dia jihad. Karena setiap haid dia harus tahu kebiasaannya, tanggal berapa keluar haid, tanggal berapa berhenti haid, jam berapa keluar, bagaimana warnanya, apakah warnanya sekarang hitam, apakah warnanya merah, itu harus tahu perempuan. Bukan orang lain yang tahu ya, kalender haid perempuan itu. Perempuan harus tahu itu. Nah. Jadi istihadah asal katanya tetap sama dengan al-haid. Fikih kita dulu ya. Fikih dulu. Kemudian juga terkait istihadah, penting juga kita tahu bahwa kalau misalkan darah itu keluar lebih dari 15 hari, berarti dari 15 hari itu ada haid dan juga ada istihadah. Ada darah penyakit, ada darah sehat juga. Jadi kita tidak bisa patok langsung yang lebih dari 15 hari adalah darah penyakit, tidak bisa seperti itu. Ya, kita teliti dulu mana yang darah penyakit, mana juga darah yang darah sehat, gitu. Darah haid. Oke. Ya, haid unifas. Istihadah.
Fal haidu, maka haid, huwa, dia adalah ad-damu, darah, al khariju, baru mana Ustaz? Al khariju, yang keluar. Fal haidu, ya. Wal haidu, fal haidu. Sudah istihadah. Huwa, ya. Dam al khariju, yang keluar, fi sinnil haidi, pada usia haid, usia yang mungkin perempuan itu mengalami haid. Wa huwa tis'u sinina fa aktsar, dan dia adalah 9 tahun atau lebih. Kalau darah itu keluar sebelum 9 tahun, kita hukumi langsung itu darah penyakit. Ya. Kalau darah itu keluar kurang dari 9 tahun, 9 tahun 15 hari kalau ingin lebih detail ya, 9 tahun kurang 15 hari. Tapi kalau 15 hari lagi atau seminggu lagi dia 9 tahun, masuk umurnya 10. Maka itu berarti darahnya sudah darah haid bisa. Jadi takriban juga ya, takriban artinya sekitar 9 tahun. Bukan pas hari itu ulang tahun 9 tahun, enggak seperti itu juga. Tapi takrib. Ini usia paling cepat haid. Paling cepat haid. Berarti kalau anak perempuan mungkin kelas 4 SD. Ya. Usia paling cepat haid adalah 9 tahun. Dan ini standar usia biologis ya. Sama seperti kambing juga. Kambing kita kalau misalkan ragu ini kambing sudah bisa dikorbankan atau tidak, lihat giginya. Copot belum? Ya. Lihat gigi kambing. Saya tidak tahu juga apakah kambing itu gigi mana yang copot, wallahu alam. Saya tidak pernah lihat kambing ngompong. Pernah saya lihat kambing yang tengah gigi. Alun-alun. Itu iya, itu tanda biologis ya. Ini orang sudah besar atau tidak? Kita ragu. Bisa jadi mukanya tua tapi dia masih kelas 3 SD, wallahu alam. Itu bisa jadi dia sudah tua tapi mukanya masih muda. Nah, sudah menopause belum seperti itu. Itu tanda fisik. Tanda fisik, tanda jelas tumbuh jenggot, nah, seperti itu. Ini tanda primer bahwasanya seseorang sudah besar, apa itu haid. Maka saya tidak setuju sebenarnya anak-anak itu kalau dia sudah haid masih diperlakukan seperti anak-anak. Nah, berarti anak-anak itu memang harus dipersiapkan dia dewasa dengan keilmuan itu usia berapa? Usia 7 sampai 9 tahun. Karena kalau dia sudah 9 tahun sudah balik berarti dia tanggung dosanya sendiri. Ya, anak kalau sudah balik kan nanggung dosanya sendiri. Masa kita masih anggap anak bawang? Enggak ada lagi anak bawang. Anak kalau sudah balik berarti dia sudah dewasa, sudah menanggung perbuatannya sendiri. Ya jelas dia memperkosa orang gara-gara dia anak sekolah. Enggak bisa dihukum apa-apaan itu. Ya. Saya lucu kejadian di Gorontalo tuh, guru dengan murid, enggak. Gurunya akan dikriminalkan, muridnya kriminal juga lah. Kenapa? Muridnya sudah haid kok. Ya, muridnya juga yang tampaknya lebih ini berdosa lah ya, yang berdosa dia tuh. Masa saya dimanipulasi oleh guru saya yatim piatu, kemudian ya sama aja laki-laki, saya dimanipulasi oleh kelamin saya, kan bisa juga dibilang seperti itu. Saya terlahir dengan kelamin yang membuat saya suka perempuan, kan sama dengan itu. Saya terlahir tanpa ibu dan bapak sehingga saya tertarik dengan bapak yang bisa memberikan saya perlindungan, enggak bisa. Setiap orang punya motif kalau misalkan mau ditanya-tanya. Setiap orang yang berbuat dosa pasti ada motif. Jangan motif itu membuat kita penilaian kita blur ya. Kalau salah ya salah. Kita tidak peduli motifnya. Saya menyodomi karena dulu katanya dia menyodomi orang gara-gara dulu dia korban. Enggak bisa mau dia korban mau enggak. Saya alkoholik, saya suka minum tua karena saya banyak masalah hidup. Oh, enggak ada cerita. Salah itu salah. Kita tidak peduli dengan motif dia berbuat itu enggak ada. Jadi dia mukul orang, kita harus adil, kita harus tengok dulu motif dia apa. Enggak. Walaupun itu nanti kita bahas juga di daf sosial ya. Daf sosial itu pasal membela diri itu ada. Ya, jadi kita dibegal orang, dipukul, kita pukul pula orang itu boleh. Jangan dibilang enggak boleh. Itu jelas motifnya boleh. Tapi tiba-tiba dia pukul orang. Kenapa kamu pukul orang? Saya dulu waktu kecil sering dipukul bapak saya katanya. Enggak ada cerita. Lucu. Dan jangan sama-samakan orang ya dari zahirnya. Enggak bisa juga. Perampok memukul korban, korban memukul perampok. Apakah sama keduanya? Enggak. Yang satu memukul tanpa hak, yang satu memukul dengan hak. Ya. Orang sekarang bilang kalau Ustadz mentahzir Wahabi berarti Ustadz sama juga dengan Wahabi gitu. Enggak, beda. Dia mentahzir tanpa ilmu, saya pakai ilmu saya. Kalau enggak percaya, datangkan dia ke sini debat kita gitu. Enggak mau dia. Ya, jangan sama-samakan. Perampok pakai pistol, polisi pakai pistol, jangan sama-samakan. Perampok pakai CCTV dia enak.
Bank juga pakai CCTV. Bank memakai CCTV dengan hak. Tapi perampok pakai CCTV tanpa hak. Itu bedanya. Walaupun perbuatannya secara zahir sama. Oke. Bahwa tis'u sinina fa aktsar, 9 tahun atau lebih. Min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan. Kemaluan depan ya. Kemaluan depan. Kalau keluar dari kemaluan belakang itu pasti penyakit. Keluar dari depan. Ya. Dan ini mesti kemaluan perempuan. Kalau kemaluan laki-laki berarti pasti penyakit. Nah, ini kait-kaitnya ya. Jadi darah itu darah berarti bukan darah, bukan pipis, bukan mazi, bukan mani, bukan wadi. Keluar dari bukan rutubatul faraj, bukan keputihan. Jadi darah keluar dari kemaluan perempuan ala sabilis sihati, atas jalan sehat, bukan karena ada penyakit. Ai la li'illatin, artinya bukan karena penyakit. Bal lil jibillati, tapi karena natural. Jibillah itu alami, natural. Natural cause. Min ghairi sababil wiladah, tanpa sebab, min ghairi tanpa sebab wiladah, melahirkan. Ini penting juga disebut. Melahirkan itu sakit enggak? Melahirkan itu penyakit enggak? Enggak, sakit ya, penyakit enggak. Nah, makanya disebut di sini. Jadi wiladah itu tidak termasuk illah. Ya, melahirkan itu tidak termasuk penyakit. Makanya tetap dibuatkan di sini tanpa sebab melahirkan. Jadi darah itu keluar bukan karena dia melahirkan. Nah, kalau darah itu keluar karena dia melahirkan, darah yang keluar saat melahirkan, itu namanya damu talqin. Damu talqin, darah talak, darah sakit melahirkan. Kalau darah itu keluar setelah melahirkan, ketika rahim sudah kosong, itu namanya nifas. Ya, makanya sekarang yang kita bahas adalah haid. Wa qawluhu, dan perkataan si musannif, walau nuhu aswadu, dan warnanya adalah hitam. Muhtadimun, ya, muhtadim, kental, pekat. Ladza ko masam, bahasa istilahnya, ya, menyengat lah ya. Nah, ini sifat darah haid yang paling kuat nih. Tidak semua darah haid seperti ini. Karena Siti Aisyah mengatakan kapan haid itu berhenti, ketika diusap kemaluan perempuan itu dengan kapas itu putih, tetap putih, maka berarti haidnya sudah berhenti. Tapi kalau ada keruh di kapas itu, walaupun kuning, walaupun coklat, walaupun tidak merah, walaupun tidak hitam, maka perempuan itu berarti masih haid. Maka warna darah haid itu sebenarnya bukan cuma hitam, bukan cuma merah. Ya. Keruh saja itu juga sudah mengandung darah. Walaupun bukan 100% darah. Kalau darah sudah kental menghitam dia ya. Tapi kalau dia mengandung darah saja maka itu termasuk haid. Ini darah yang paling kuat nih. Darah maksimal enak, hitam, pekat, menyengat. Laisa fi aktsari nusakhil matani. Perkataan ini walau nuhu itu sampai ladza itu laisa, tidak ada fi aktsari nusakhil mutun, pada kebanyakan naskah matan. Jadi dulu kan guru itu, ulama itu, Qadhi Abu Syuja misalkan punya beberapa murid. Mana ada dulu buku cetak. Jadi guru mendikte, murid mencatat. Sekarang datang Al-Ghazi, ingin mensyarah. Yang dia lakukan apa? Dia kumpulkan dulu naskah-naskah. Mana nih murid-murid Qadhi Abu Syuja dulu, sinilah. Lihat saya naskah kamu. Kalau masih hidup. Kalau sudah wafat terus ditelitinya. Ternyata di naskah ini ada launuhu. Di naskah ini tidak ada, naskah ini tidak ada, naskah ini tidak ada. Di sebagian kecil ada, di sebagian banyak tidak ada. Tetap dimasukkan ini. Karena boleh jadi yang lain-lain mungkin terlena dia, enggak mungkin ya, yang ini ada tambahan seperti itu. Wa fis sahahi, dan pada riwayat-riwayat yang sahih, ihtadamat damu. Apa arti ihtadama? Ad-damu itu darah. Sekarang beliau ingin menjelaskan mana ihtadama. Ihtadama itu artinya istaddat humratuhu, bersangatan merahnya, hatta swadda, sampai menghitam dia. Merah karena terlalu pekat dia menjadi hitam. Ya, kalau kita beli sari warna itu hampir hitam semuanya. Dicampur dengan cat putih baru merah. Yang hitam ya, karena memekat. Ketika dia memekat. Waladha'athun naru hatta ahraqathu, dan menyengat akan dia api sehingga menghanguskannya. Hangus. Lanjut, wan nifasu, nifas. Apa nifas? Berarti haid sudah kita ketahui nih ya. Haid sudah kita ketahui. Usianya 9 tahun minimal, kemudian sifat-sifat darahnya bukan karena sakit, bukan karena melahirkan.
Wan nifasu, dan nifas huwa dia adalah ad-dam, darah, al khariju yang keluar aqibal wiladati, setelah melahirkan. Mau anak tuh keluar hidup, mau anak tuh keluar setelah 6 bulan, mau sebelum 6 bulan, pokoknya setelah melahirkan. Mau sesar, mau normal, pokoknya setelah melahirkan. Berarti fal khariju ma'al waladi, maka darah yang keluar bersama anak, bukan setelah anak nih, darah yang keluar bersama anak, au qablahu, atau sebelum anak keluar sudah terjadi pendarahan, tusama nifasan, itu tidak disebut nifas. Ya. Jadi darah nifas itu apa? Keluar setelah rahim kosong. Nah, kalau ingin lebih simpel. Berarti kalau anak kembar, kapan darah nifas itu keluar? Dua-duanya keluar. Kalau satu keluar belum nifas namanya. Wa ziyadatul ya fi aqiba, dan penambahan ya ini tentang penulisan saja ya. Penambahan ya pada aqiba, ada yang nyebut aqiba, ada yang nyebut aqiba, lughatun qalilatun, logat yang sedikit. Ini logat Arab. Arab itu juga banyak logatnya, jangan dianggap Arab itu satu saja logatnya. Qiraat saja ada 7 ya. Ada Tamim, ada apa? Huzail, ada Rabi'ah. Ya, seperti itu. Ada qiraat, itu tergantung logat orang Arab juga. Ada logat Arab itu yang umum kita pakai al, enak. Alif lam, as-safar, as-saum. Tapi ada juga orang yang bukan alif lam awal tapi alif mim, am. Tanya hadisnya apa? Laisa minam birri amsiyamu fim safar gitu. Dia kan hadisnya laisa minal birri asyamu fis safar. Tidaklah kebaikan berpuasa dalam safar. Kalau logat orang ini laisa minam birri, min ambirri, bukan albirri tapi al-ambirri. Bukan asyamu tapi amsiyamu, bukan as-safari tapi am-safari. Makanya dengar laisa minam birri amsiyamu fim safariku. Bahas wah kok cek banget. Asal jangan wa maqali innama Allah, lah itu ya gampangnya. Wal aktsaru hadzfuha, dan kebanyakan logat menghapus ya, berarti aqibah. Aqibal wiladah, bukan aqibal wiladah, tapi aqibal wiladah. Yud. Wal istihadatu, dan istihadah. Jadi nifas sudah ya setelah rahim kosong. Haid juga sudah, sekarang istihadah lagi. Apa itu? Aidamuha, artinya damnya, darahnya, darah istihadah itu apa tuh? Huwa dia adalah ad-damul khariju, darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi, pada selain hari haid dan nifas. Kalau di hari haid, hari nifas jelas tuh, ini haid, ini nifas. Ini dia tidak hari haid, dia tidak hari nifas. Nah, keluar juga darah. Jadi sebenarnya seperti ini ya, perempuan kalau dia biasanya haidnya 7 hari, sekarang haidnya 10 hari. Itu sudah harus mulai waspada tuh. Ya, perempuan misalkan biasanya haidnya 7 hari, sekarang 10 hari. Ya, nanti kita bahas ya. Teratur ya. Atau masa jarak antara satu haid dengan haid lain. Biasanya 23 hari datang haid baru. 23 hari setelah mandi sebelumnya datang haid baru. Sekarang udah 50 hari enggak keluar-keluar. Mesti catat anomali-anomali itu. Ya, perubahan-perubahan kebiasaan. Mesti tahulah perempuan. Ibadah dia itu terbatas pada dirinya ya. Perempuan itu sendiri udah pusing dia sebenarnya. Nah, jadi di luar hari haid dan di luar hari nifas. La ala sabilis sihati, bukan atas jalan sehat. Berarti karena dia sakit. Apakah darah itu keluar dari jalur tuba, tuba palopi, namanya dulu beraja la SMA dulu enak. Ini kan ada rahim, ada pangkal rahim, ada jalur. Boleh jadi pendarahan itu terjadi ya karena jalur, atau memang ada luka di dalam tapi lukanya bukan disebabkan karena pengikisan dinding rahim. Jadi setiap sel telur itu matang, dinding rahim kan menebal, bersiap-siap menerima pembuahan. Sebab kalau terjadi pembuahan maka zigot itu, pertemuan antara sel telur dengan sel sperma akan menempel di dinding rahim. Makanya dinding rahim menebal. Tapi kalau misalkan sel telur tidak dibuahi, itu yang keluar. Apa sih? Alun ya, Zat? Apa? Dah, enggak ada deh. Sampai situ. La ala sabilis sihah.
Tak adalah ala solusinya. Enggak ada. Ya, enggak masalah. Itu syarah. Syarah Fathul Qarib enggak ada. Ada di fas lah kurang tapi Langsung kalau lain. Itu. Berarti itu sakata fi ba'di nuskhah. Sebagian naskah ada. Itu contoh penerbit-penerbit baru pun mengalami hal-hal seperti itu ya. Makanya orang sekarang kalau mau menerbitkan buku tuh ke Eropa ya. Sebab orang-orang Eropa benar-benar menjaga manuskrip-manuskrip Islam di Leiden, di Jerman, di Inggris. Orang-orang Islam makan rayuk sadonya. Kalau di Eropa tuh memang di akhirnya lama dikacau gitu. Kalau ingin meneliti bayi ya dulu. Ya kita kadang-kadang merasa terjajah kita nih, masa mau mentahkik harus ke Eropa dulu, enak. Padahal itu buku orang Islam. Dah syukuri. Kalau di orang Islam jadi pemuki maco orang. Orang kita enggak pandai menghargai skripsi oke lah, enak manuskrip ini loh. Ya, saya wallahu alam di Parabe dulu ada bukunya Parabe Ijabatus Sul, kita buang-buang saja ketika terjadi pembersihan perpustakaan dan mau dicetak ulang, entah apa ceritanya. Katanya ahli waris tidak setuju buku beliau diketik ulang, ditahkik, kemudian dicetak, tidak setuju. Entah apa pula sebab. Itulah ya, syukuri saja. Orang-orang Eropa memang lebih pandai menjaga warisan kita daripada kita. Lihatlah Menara Eiffel, itu sekelilingnya itu tidak ada bangunan lebih tinggi daripada Eiffel. Ya, bangunan di Italia itu masih seperti itu, jalan-jalan di Italia masih seperti itu, tidak boleh masuk mobil ke situ, ada aturan seperti itu. Kalau di kita tidak, Makkah aja lihat hilang sejarah-sejarah. Idealnya di Makkah itu bagaimana? Perhotelan itu dibangun jauh dari Makkah. Jangan digusur rumah kelahiran Nabi kan. Aslinya kan seperti itu, ya. Nabi ini. Ini digusur semuanya, digusur rumah Abu Bakar, digusur Dar Arqam ya, digusur semua-muanya. Demi apa? Ya itulah. Ya, perubahan itu pasti ya, tapi kalau dibandingkan orang Eropa kita agak kurang enak. Orang sekarang ke Makkah itu tidak melihat keagungan Ka'bah lagi, orang maunya foto dengan Zam-Zam Tower sekarang. Terus. Wa aqallul haidi, dan minimal haid zamanan secara waktu, bukan volumenya ya. Berapa minimal haid? 2 liter, bukan jumlah darahnya kita tanya, tapi zamannya. Waktu minimalnya berapa? Yaumun wa lailatun, sehari semalam. Artinya miqdaru dzalik, sekadar itu, seukuran sehari semalam. Berapa tuh? Wa huwa arba'un wa ishruna sa'ah, yaitu 24 jam. Ya, ketika Ibnu Qasim Al-Ghazi mensyarah itu sudah ada pembagian jam 24. Ala litisali, secara bersambung. Al-mu'tad, yang biasa. Darahnya bersambung tapi bersambung biasa. Karena darah haid itu tidak keluar seperti kran ya. Tapi dia keluar, pasti berhenti. Keluar, berhenti. Pokoknya standarnya apa? Setiap perempuan melihat pembalutnya ada noda darah. Itu berarti darah terus keluar. Ya, standar darah haid berhenti situ saja. Selama dia masih melihat noda darah di pembalut, maka berarti dia masih haid. Ya, fil haidi, pada haid. Wa aktsaruhu, dan maksimal haid, maksimalnya 15 yauman, 15 hari. Nah, 15 hari itu berapa jam? 15 kali 24. Berarti 12 kali 30 enak. 360 jam. Itu cara kali-kali cepat. Acaranya kan 20 ampe kali 5 baleh. Kan panjang lah, berapa 20 ampe kali 5 baleh. 5 balehnya kali 2, 30 lah. Dan 20 ampenya bagi 2 baleh. Jadi 12 kali 3, 36, tambah 01, 360 jam. Bilayaliha, dengan malam-malamnya. Fa in zada 'alaiha, maka jika berlebih atas 15 hari itu, fahuwa istihadatun, maka dia adalah istihadah. Perhatikan, maka dia istihadah itu maksudnya apa? Maksudnya haid bercampur dengan penyakit. Jangan istihadah aja, berarti hari ke-16 istihadah. Ya, memang kita sepakat hari ke-16 adalah istihadah. Perhatikan ya, tulis. Bayangkan saja ya, ini ada hologram di sini. Jadi ini haidnya 15 hari. Tapi darah terus keluar sampai hari ke-18. Oke, sepanjang 18 hari. Darah keluar taruh. Penyakitnya dimulai dari hari kapan? Belum tentu. Karena biasanya dia 7 hari, biasanya 6 hari, biasanya 8 hari, sekarang 18 hari. Berarti kemungkinan penyakit mulai dari hari ke-9 tuh. Iya enggak?
Tergantung kebiasaannya. Nah, masa darah haid tahu aja, oh sekarang udah hari ke-16, lah keluar penyakit. Nggak seperti itu cara kerja tubuh. Ya, kita tahu ini haid, ini penyakit, bagaimana dari situ. Jadi kalau misalkan perempuan, misalkan haidnya biasanya 7 hari, hari ke-8 dia sudah mulai berpikir nih. Ini jangan-jangan ada anomali, maka saya siap-siap. Andai nanti saya istihadah, berarti sholat yang saya tinggalkan di hari ke-8, kan dia enggak sholat hari ke-8 tuh. Siap-siap saya ganti. Mesti seperti itu. Karena nanti seandainya darahnya berhenti di hari ke-18, ya darahnya berhenti di hari ke-18. Sedangkan haidnya biasa cuma 7 hari. 7 hari. Sekarang warnanya sama hitam sampai hari ke-18. Berarti haidnya kan berdasarkan bulan kemarin kita hitung. Bulan kemarin berapa haidnya? 8 hari. Berarti yang sekarang juga 8 hari. Sisa berapa hari lagi? 10 hari. Maka sholat yang dia tinggalkan dari hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 harus diganti. Berat jadi perempuan ya, makanya enggak wajib jihad. Ya, enggak wajib nafkah. Salah Pak ya. Itu yang dibahas. Wajibkah perempuan haid mengganti sholat? Oh ya, di satu sisi ini wajib. Kenapa? Karena dia ternyata meninggalkan sholat di hari-hari sebenarnya suci, tapi mulahbat, bercampur dengan haid, dan dia tidak pandai membedakan mana yang haid, mana yang suci. Itu kalau tidak normal. Makanya kita berdoa mudah-mudahan normal-normal sajalah. Bukan kita haid ya, saya yang perempuan-perempuan. Itu tentang masalah haid. Nah, kemudian kapan lagi ganti sholat? Ganti sholat itu seperti ini ya. Qadha sholat perempuan haid itu. Sekarang haidnya berhenti ketika jam 6 sore, jam setengah 6 sore. Berarti dia kan wajib sholat asar tuh. Ya, jam setengah 6 dia berhenti haid, mandi. Wajib dia sholat asar? Ya, karena waktu asar masih ada. Sholat zuhur juga wajib. Karena sholat zuhur dan asar tidak bisa dipisah. Kalau sholat asar wajib, otomatis zuhur juga wajib. Jadi sholat asar dia dulu, kemudian sholat zuhur. Kenapa? Surat Al-Isra ayat 77 ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. 3 salat disebutkan Allah, zuhur dan asar itu satu salat sebenarnya. Maghrib dan isya juga satu salat. Satu salat siang, satu salat malam. Kalau subuh bagaimana? Qur'an al-fajri, ini peralihan. Jadi kalau wanita yang haidnya berhasil sampai harus sholat maghrib. Betul. Seperti juga maghrib. Ya, karena kalau seseorang wajib melaksanakan sholat asar, otomatis dia juga wajib melaksanakan sholat zuhur. Karena 2 sholat ini sebab wajibnya sama. Apa sebab wajib sholat zuhur dan asar? Sama-sama wajib karena orang itu hidup di siang itu. Makanya laki-laki tidak boleh safar di hari Jumat. Laki-laki tidak boleh safar di hari Jumat setelah subuh. Karena kalau dia mendapati pagi Jumat, siang Jumat, dia wajib sholat Jumat. Tidak ada cerita saya safar berarti saya tidak wajib Jumat. Tidak, haram. Haram laki-laki safar di hari Jumat. Ya, karena kalau dia sudah mendapati siang, berarti dia harus Jumat. Maka kalau misalkan safar, boleh safar, asal dia tidak ketinggalan Jumat. Dia mau ke Padang, Dia safar kalau datang wajib berhenti. Nah, kecuali dia safarnya sebelum subuh, karena dia belum mendapati siang. Dia belum mendapati siang. Tapi kalau nggak sholat subuh, boleh ya. Iya, sudah sebelum subuhnya berhenti. Saya waktu itu pernah isi acara di Padang jam 8. Isi acara Padang jam 8, berangkat dari rumah jam 4. Hari Jumat. Boleh enggak Jumat? Di pulang, selesai acara jam 10, pulang. Berarti di pariaman Jumat. Enggak. Itu ada orang ceramah. Udah masuk zuhur, orang ceramah. Orang ibu-ibu juga ceramah sambil galak-galak. Oh, ceramah sebelum khutbah. Ayo, tanya orang, kualah khutbah atau alun ke dia? Alun lepak. Nanti khutbahnya bahasa Arab. Oh, bagus sebenarnya. Itu bagus sebenarnya. Tapi panjang malah ceramah. Ya. Itu ihtiyat ya. Karena kan muktamad khutbah itu tidak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Tapi masalahnya kalau kita khutbah dengan bahasa Arab, orang tidak paham. Solusinya bagaimana? Ceramah dulu sebelum Jumat. Lalu nanti khutbahnya khutbah pendek berbahasa Arab. Isi ceramah itu berkaitan dengan isi khutbah kita. Nah iya. Nggak lo khutbahnya pendek sampai baca buku itu. Itu bahasa Arab itu siapa itu baca. Naskah khusus. Nggak ada naskah. Kenapa? Karena berarti dia memandang khutbah itu lebih dominan aspek ibadah daripada aspek ghayah, ta'abbudnya. Ya, sekarang ada orang sholat dengan bahasa Indonesia tapi nangis dia.
Ada orang sholat dengan bahasa Indonesia nangis, terharu, khusyuk dia. Ada orang sholat dengan bahasa Arab, tidak tahu sama sekali apa yang dia baca. Mana yang sah sholatnya? Tuh. Sekarang khutbah sama dengan sholat enggak? Yes. Jadi jangan dianggap enteng juga orang-orang yang khutbah. Ada orang bilang, kok khutbah bahasa Arab ketinggalan zaman, tidak paham masyarakat. Enggak. Khutbah fungsinya bukan memahamkan masyarakat. Kalau ingin memahamkan masyarakat, nanti orang akan melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya tuh? Pakainya proyektor supaya lebih paham. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat, silakan kita tonton video ini bersama-sama sebelum khatib melanjutkan khutbah. Di video ini tampak oleh kita, boleh enggak? Boleh enggak pakai proyektor, Ustaz? Bapak-bapak, saudara-saudara, silakan lihat PowerPoint saya slide yang kedua. Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena khutbah itu lebih dominan ibadah atau memahamkan orang? Ya, ibadah sebenarnya. Khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat, makanya khutbahnya 2 kali. Saya pribadi setiap khutbah itu ihtiyat. Bagaimana ihtiyat saya? Saya naik, saya khutbah. Sebelum saya duduk antara khutbah pertama dan kedua, saya pakai bahasa Arab, saya ulang rukunnya lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah usikum bittaqwallah fa'tabiru ya ulil albab. Duduk. Berarti rukun khutbah yang pertama kan dah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah usikum bittaqwallah wasiat taqwa. Duduk saya. Berdiri saya lagi khutbah kedua full bahasa Arab. Enggak ada wasiat taqwa aja khutbah kedua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, usikum bittaqwallah, terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, seperti itu. Khutbah kedua. Jadi orang tanya, Ustaz, khutbah dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab full. Apa full? Kan Ustaz tadi bahasa Indonesia. Belum. Belum khutbah. Khutbahnya saya niatkan mulai ketika saat mau duduk. Ya, itu cara paling aman agar khutbah kita full berbahasa Arab. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh khatib yang paham fikih. Apa protes orang? Apa yang mau dia protes? Secara zahir kan bentuknya sama dengan khatib-khatib yang lain. Ya. Orang enggak tahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah usikum bittaqwallah fa'tabiru ya ulil albab. Kan itu aja. Enggak banyak-banyak ulang lah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu, dan itu ya sekedar rukun saja. Ya, kalau orang enggak tahu khutbah kedua pun bahasa Indonesia. Ya, panjang loh khutbah tambuhannya pada banyak loh tambuhannya. Itulah daripada mohon maaf ya daripada yang di Pariaman tadi sengaja dia ceramah, lebih baik cara saya. Karena orang enggak paham. Orang enggak tahu ini khutbah masih ceramah sebenarnya itu belum khutbah. Ya, jadi sisi tabligh dapat, sisi ibadahnya juga dapat. Orang paham ya, tapi syarat khutbah yang harus berbahasa Arab tidak kita abaikan juga. Ya, ceritanya gara-gara Jumat tadi, nanti kita bahas dalam fikih salat ya, salat Jumat, syarat-syarat khutbah nanti. Mualah harus berbahasa Arab, rukunnya dan seterusnya. Tapi pokoknya itulah ya. Apa surat Al-Isra? Saya lupa ayatnya. Pokoknya sebelah kanan di tengah-tengah ya. Ayat 77 surat. Aqimis salata liduluki syamsi. Kapan satu? Aqimis salata liduluki syamsi. 78. Sama-sama salah, Pak. Tembus ketik selambut 77 tadi mau kecil. Berarti salat yang disebutkan Allah kan 3. Maka itu menunjukkan bahwasanya zuhur dan asar, maghrib dan isya itu waktunya 1. Kalau sebaliknya bagaimana, Ustaz? Maksudnya apa? Ini masalah turuwul mani'. Dia datang haid jam 2. Dia sudah sholat zuhur tadi. Kemudian dia datang haid jam 2. Wajibkah dia sholat asar? Kan tadi kita katakan kalau haidnya berhenti setelah asar, wajib zuhur. Kalau haidnya datang di waktu zuhur, kan waktu asar belum masuk nih. Wajibkah sholat asar? Kira-kira Ustaz. Enggak wajib qada. Enggak wajib qada. Terbalik ya. Kalau haid berhenti, wajib qada. Kalau haid datang, tidak wajib qada. Kenapa? Kias kepada orang mati. Pada orang mati. Orang mati kalau dia mati sebelum zuhur, kalau dia mati di waktu zuhur, kan tidak wajib sholat asar. Yang penting dia tadi sholat zuhur saja. Ya, kiasnya kepada itu. Orang mati itu sama ya permasalahan zawalul mani' istilahnya. Turuwul mani'. Datangnya penghalang sholat.
Jadi kalau penghalang sholat datang di waktu sholat yang pertama, yaitu waktu zuhur, maka tidak wajib sholat asar. Tapi kalau penghalang sholat itu habis, hilang dia, haid itu di waktu sholat yang kedua, maka wajib qadha sholat yang pertama. Ini sama dengan orang pingsan. Orang pingsan dia 2 hari, terbangun dia jam 12 malam. Wajib dia sholat isya dan wajib sholat maghrib. Jadi bukan cuma tentang perempuan haid ini, tapi semua penghalang sholat. Gila kah? Atau anak-anak dia mimpi basah, jam berapa dia mimpi basah? Jam 12 malam. Berarti dia wajib sholat isya. Dan wajib dia mengqadha maghrib. Ya. Itu contoh. Dia bukan perempuan haid mengqadha salat, enggak, perempuan haid tidak mengqadha salat, mengqadha salat yang berkaitan dengan ini saja. Salat yang wajib dia lakukan tapi tidak dia lakukan itu saja, bukan semua salat. Ya. Karena Siti Aisyah berkata, umirna biqadha'is syiyam wa ma umirna biqadha'is shalah. Kita diperintahkan untuk mengganti puasa tapi tidak diperintahkan mengganti salat. Dan itu jangan dalil dipakai untuk menjadikan orang-orang yang baru tobat tidak ganti salat, ya, orang baru tobat ganti salat. Ustaz, banyak salat yang akan kami ganti itu, Ustaz. Iya, mengapa tinggal salat. Apa tinggalkan salat? Nah, ya. Orang baru hijrah itu gampang. Ini gampang. Yang susah itu ganti salat. Kita mau lihat orang itu hijrahnya benar atau tidak, lihat. Dia peduli nak terhadap kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan sebelum dia hijrah. Dia nak salat, dia nak bayar zakat. Zakat diganti itu ya. Dia nak puasa, diganti tidak ketika dia tobat. Kalau tidak mau diganti, itu hijrah abal-abal. Hijrah karena nafsu aja itu. Ya, hutang pada manusia saja kita bayar, apalagi hutang pada Allah. Kalau itu ada apa banyak sunat deh. Nah, itulah. Amal sunat itu tugasnya menyempurnakan amal wajib, bukan mengganti amal wajib. Itu sama yang waktu itu Ustaz. Makanya lelok berguru je ya. Hati-hati aku kasih itu lagi. Ini enggak lo Ustaz kaleng-kaleng lo. Teman-teman. Kasih kira beda. Berarti kaleng lo. Ini LC itu LC banyak macam ya. Saya kira dulu itu cuma mazhab Syafi'i kewajiban mengganti sholat. Tapi itu ittifaq mu'tamad mazhab yang 4. Kecuali satu qaul dalam mazhab Hambali. Dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah. Lanjut. Wal mu'tamadu wa ghalibuhu, dan mayoritasnya dan kebiasaan perempuan itu kalau dia haid berapa hari? Sittun aw sab'un. 6 atau 7 hari seminggu. Wal mu'tamadu, dan pegangan fi dzalika pada hal ini adalah al-istiqra. Istiqra itu penelitian, survei. Istiqra itu penelitian. Ada dalilnya Ustaz, haid minimal itu 24 jam. Mah hadisnya enggak? Ada hadisnya enggak? Ayat Qur'annya? Enggak ada ayat Qur'annya. Terus dari mana saya tahu? Istiqra. Survei, ambil sampel, bagikan kuesioner. Enggak tahu saya bagaimana Imam Syafi'i meneliti ya, tapi barangkali seperti itu. Bagikan kuesioner, berapa haid minimal kamu? Haid paling sebentar berapa lama? 1 hari. Maka Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwasanya haid minimal itu 1 hari. Ini masalah apa ya? Masalah lama wanita hamil. Ah ya. Kan dalilnya Dalil ada, tapi ima. Ya, ima tuh kalau 6 bulan tuh ima. 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh karena menyusui dan hamil tuh 30 bulan. Maksimalnya 4 tahun kali itu. Itu juga, itu istiqra. Ya, kita berdasarkan survei. Ya, dari 1000 orang yang kuesioner dibagikan, 3 orang mengaku pernah haid 15 hari. Tidak ada yang lebih dari 15 hari, enggak. Ya, maka berarti kesimpulannya haid maksimal tuh 15 hari seperti itu. Terus nifas lagi. Wa aqallun nifasi, minimal nifas lahdhatun, sebentar. Wa urida biha, dan diinginkan dengannya zamanun yasir, sebentar, zaman yang sedikit. Wabtida'un nifasi, dan mulai nifas itu min infisalil waladi, dari sejak anak terputus, anak terpisah dari ibunya. Berarti boleh jadi ibunya tidak langsung nifas ketika anaknya lahir, tidak keluar darah, 2 hari kemudian keluar darah, bisa jadi. Maka wajib salat. Makanya mandi dulu karena melahirkan
menyebabkan wajibnya mandi. Kalau darah nifas langsung keluar setelah melahirkan, mandinya nanti saja setelah nifas selesai. Mandi wajib ya, jangan mandi leceh, Ustaz, enggak boleh mandi ketika nifas Anda. Mandi membersihkan badan boleh, mandi mengangkat hadas nanti ketika nifasnya sudah selesai. Berarti kalau misalkan anak masih belum sempurna terpisah dari ibunya, termasuk plasenta anak itu, berarti belum lagi darah nifas itu. Masih darah talak, darah sakit melahirkan. Wa aktsaruhu, dan maksimal nifas adalah situna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, dan kebanyakannya arba'una yauman, 40 hari. Kebanyakan orang 40 hari, maksimalnya 60 hari. Nah, perhatikan, ini 60 hari sejak melahirkan ya, bukan sejak keluar darah. 60 hari sejak melahirkan, bukan sejak keluar darah. Jadi misalkan 10 hari darah nifasnya keluar 10 hari setelah melahirkan. Contoh, darah nifasnya keluar 10 hari setelah melahirkan. Lanjut darahnya keluar 60 hari. Berarti 10 hari terakhir itu darah penyakit. Pasti itu. Ya. Walaupun darahnya keluar 60 hari, tapi 10 hari terakhir sudah keluar dari 60 hari sejak lahir. Jadi 60 hari itu dihitung sejak dia melahirkan. Itu dari sejak melahirkan. Ya. Nah, ini ada kasus lagi. Setelah melahirkan tidak keluar darah haid sama sekali, darah nifas sama sekali. 20 hari kemudian baru keluar darah. Itu haid. Kenapa haid? Nah, nanti kita bahas ya. Pokoknya gini, batas 15 hari itu ingat, 15 hari. 15 hari itu mesti diingat. Ada pembahasan tuh ya. Jadi 60 hari, darahnya keluar 60 hari. Di hari ke-60 berhenti darah. Di hari ke-62 keluar darah. Itu darah haid. Bukan darah nifas, bukan darah penyakit pula. Yang kita katakan penyakit apa? Kalau darahnya bersambung. Hari ke-60 keluar darah, hari ke-61 keluar darah, hari ke-62 keluar darah. Itu darah penyakit. Tapi kalau hari ke-60 keluar darah, berhenti dia. Di hari ke-61. Di hari ke-62 keluar lagi darah. Maka berarti itu sudah fase yang baru. Karena waktu nifasnya sudah habis. Waktu nifasnya sudah habis. Sama hal seperti ini. Nifasnya 40 hari. Kemudian di hari ke-56 keluar darah. Kan belum 60 hari lagi tuh. Enak, 40 hari setelah melahirkan keluar darah nifas. Kemudian berhenti. Hari ke-56 keluar darah. Itu haid. Walaupun belum 60 hari. Kenapa? Karena ada 15 hari jarak antara nifas. Ada jeda. Kalau ada jeda, masih nifas tuh. Selama tidak melewati 60 hari. Jadi nifas keluar 2 hari, 1 hari berhenti. 2 hari keluar, 1 hari berhenti. Boleh jadi seperti itu. Itu dihitung nifas semua. Ya. Di hari ke-39, hari ke-40 berhenti darah. Berhubungan suami istri dia. Ya, hari ke-42 keluar darah lagi. Nifas tuh. Ya lu selesai lalu cek lagi. Nah, jadi alhamdulillah cek lakinya nak kan enggak dosa ya. Karena kita hukumi secara zahir nifasnya sudah berhenti. Walaupun ternyata kemudian masih ada. Jadi angka itu ingat ya, 15 itu angka sakti. Dalam pembahasan haid 15 itu angka sakti. Ya, 15 hari itu jarak antara satu haid dengan haid lain. Haid dengan haid lain. Jadi kalau kurang dari 15 hari berarti itu penyakit. Dari berhenti. Dia sudah mandi tanggal 7. Tuh, tanggal 7 dia mandi. Tanggal 18 keluar darah lagi. Oh, masih 10 hari. Berarti itu penyakit tanggal 18. Misalkan keluar darahnya tanggal 18 sampai tanggal 30. Berarti 7 tambah 5 balik 22. Berarti yang haid adalah dari tanggal 22 saja. 18 sampai tanggal 22 itu darah istihadah. Dari 23 sampai tanggal 30 itu baru haid. Ya. Gak susah juga kalau enggak ada display. Tapi enggak masalah lah ya. Bayangkan aja. Bayangkan saja. Jadi biasanya 40 hari wal mu'tamadu fi dzalika, dan standar mu'tamad pegangan di situ al istiqra'u aidan. Istiqra' juga, penelitian juga. Nah, ini lagi wa aqallut tuhri, dan minimal masa suci al fasil yang membatasi, pemisah, yang menjeda
masa jeda suci yang menjeda bainal haidataini antara dua haid adalah 15 yauman, adalah 15 hari. Maka perhatikan, kalau darah kurang dari 1 hari 1 malam itu penyakit. Kalau darah lebih dari 15 hari itu berarti haid bercampur penyakit. Kalau masa suci antara dua haid itu kurang dari 15 hari berarti itu juga penyakit. Maka kalau perempuan mendapati 3 hal ini, datangi dokter, datangi ustadz. Ya, yang pakar haid di Sumatera Barat nih saya aja. Tambah Ustadz Khalil, tambah Ustadz Rahman. Perempuan pun banyak tak tahu nih. Ya, enggak nyombong, memang iya. Ketika di Mesir dulu yang belajar orang Minang, saya, Khalil, Abdurrahman. Jadi guyon oleh guru. Kok kaji pedusi. Nah, hadir laki-laki, gurunya laki-laki loh. Kemamakai. Yang kita khusus haid itu saya. Ya, yang saya terjemahkan tuh Ibadah wal Ifadah belajarnya dengan Habib Ahmad. Ya, sebelumnya Izalatul Iltibas belajarnya dengan Syekh Ahmad Aqdi. Kemudian juga kita belajar dengan Syekh Mustafa Abdul Nabi dari Al-Majmu' masalah haid. Ya, Ibanah itu 2 kali saya dengan Habib Ahmad. Ya, orang menganggap enteng nih permasalahan haid. Kan dianggap enteng, Allah kan Maha Pemaaf. Ya, tapi kita tidak ada ilmunya, gimana caranya? Kalau perempuan sehat mungkin tidak perlu mempelajari ini. Yang susah itu kan kalau sakit. Seperti perempuan keguguran. Perempuan keguguran. Tapi anaknya itu kegugurannya itu kurang 40 hari. Itu tidak dicongkel, tidak dikoret oleh dokter. Disuruh minum pil aja, keluar sendiri. Kan bisa jadi darahnya keluar 60 hari itu. Itu haid, nifas atau istiadah? Jelas bukan haid. Nifas, jelas bukan nifas. Kan istiadah. Banyak perempuan yang udah jelas seperti itu kondisinya, dia tinggalkan sholat. Standarnya apa? Kalau ada darah tidak sholat. Banyak perempuan seperti itu. Ada juga yang terbalik. Udah jelas tidak ada darah, tidak sholat juga dia. Dia nifas cuma 20 hari. Kece ini sampai 10 hari. Alun cukup 40 hari, alun sholat lah aja. Padahal darahnya ada berhenti. Ya, itunya orang Malaysia. Makanya perempuan ini harus tahu nih ilmu tentang haid, nifas, istihadah. Terus, jadi 3 ya standar haid sehat itu apa? Lebih dari 15 hari, lebih dari sehari semalam, kurang dari 15 hari, dan berjarak minimal 15 hari. Kalau kita tidak mendapati ciri-ciri tersebut, berarti ada indikasi penyakit. Datangi Ustadz. Seperti tadi, Ustadz akan tanya, berapa lama keluar darah? 20 hari Ustadz. Apa saja warnanya? 7 hari pertama hitam Ustadz. Sisanya merah. Berarti yang haid yang hitam tuh. Selebihnya istiadah. Maka kamu ganti sholat yang kamu tinggalkan ketika darahnya merah. Ustadz, saya keluar darah 20 hari Ustadz. Gimana warnanya? Merah dari awal sampai habis Ustadz. Contoh, merah dari awal sampai habis. Haid terakhir berapa hari? 7 hari Ustadz. Berarti yang sekarang yang haid cuma 7 hari. Selebihnya adalah istiadah. Jadi itu standar ya, menentukan haid dan penyakit gimana. Yang pertama kita pakai sifat darah. Sifat darah. Kalau darahnya keluar tidak dengan satu warna atau tidak dengan satu kekentalan, tidak dengan satu tekstur. Darah kuat adalah hitam, pekat, menyengat. Contoh lain. Darah keluar berapa lama? 7 hari. 7 hari pertama hitam pekat. Sisanya hitam jalang. Kan sama-sama hitam. Tapi yang 7 hari pertama hitam kental. 7 hari selanjutnya hitam encer. Berarti yang haid? Tapi kalau 20 hari kental semua, baru kita tanya, haid terakhir berapa hari? Baru tanya, haid terakhir berapa hari? 7 hari Ustaz. Maka sekarang kita hukumi seperti itu. Ya, pokoknya di hari ke-16 dia sudah mesti mandi dan sholat. Yang akan dia tanyakan apa? Berapa sholat yang harus dia ganti? Ya, itu yang harus ditanyakan. Kalau hari ke-16 itu istiadah yang pasti. Yang sulit itu bukan menentukan ini istiadah. Kalau sudah lewat 16 hari gampang. Yang susah itu mulai dari kapan sih istiadah ini keluar? Karena tubuh kan enggak mengatakan, oh ini sudah hari ke-16 berarti ini hari istiadah. Enggak, tubuh akan mengeluarkan penyakit di hari ketika dia sakit, bukan di hari ke-16. Ya, makanya kita bisa lihat indikasi penyakit itu dari mana? Dari sifat darah. Kalau ternyata sifat darah sama, maka baru kita pakai apa tadi? Adah istilahnya, kebiasaan. Makanya al-adah muhkamah. Kayak adah muhkamah ini contoh.
Tidak ada mahkamah apa contohnya tahlilan. Itu dalilnya itu ya. Menyerati hari Ustaz, itu bukan ada mahkamah maksudnya. Ya, al aslu fil asya kalau masalah tahlilan. Terus wahtarajal musannifu biqaulihi, dan mengeluarkan musannif dengan perkataannya bainal haidataini, antara dua haid, anil fasli baina haidin wa nifasin, dari jeda antara haid dan nifas. Jeda antara dua haid 15 hari. Tapi kalau jeda antara haid dan nifas, perhatikan. Idza qulna bil asah, jika kita mengatakan dengan yang paling sahih. Apa yang paling sahih? Anal hamila tahidu. Orang hamil itu bisa haid. Orang hamil mustahil menstruasi, tapi orang hamil bisa haid. Mu'tamad mazhab Syafi'i. Perempuan hamil bisa haid. Ditanya kepada Syekh Yusri di Mesir. Syekh Yusri ini guru mazhab Syafi'i dan juga musnid Kutubus Sittah di Mesir. Kenapa dalam mazhab Syafi'i, beliau kan dokter juga, beliau dokter bedah juga, Syekh Yusri. Kenapa dalam mazhab Syafi'i perempuan haid dikatakan perempuan hamil bisa haid? Padahal kan kedokteran sudah memastikan perempuan hamil tidak bisa haid. Kalau terjadi pendarahan itu pasti penyakit, bukan karena haid, ya nak? Apa kata Syekh Yusri? Ya, dia memang bukan menstruasi, tapi dihukumi haid. Asal dia memenuhi standar tadi, darahnya lebih dari 24 jam, kurang dari 15 hari. Kenapa? Karena hikmahnya kita ambil. Apa hikmahnya perempuan haid? Tidak wajib sholat. Karena perempuan hamil kalau dia pendarahan 24 jam, berarti dia butuh bed rest. Gitu. Dia butuh istirahat total. Jadi jangan dibilang, oh ini tidak haid. Itu sholat perempuan kalau darah itu tidak haid. Nah, enggak. Jadi itu hikmahnya. Kenapa perempuan hamil tetap dihukumi haid andai dia mengalami pendarahan. Ya, hikmahnya apa? Dia bisa istirahat total. Nah, sekarang dia mengalami pendarahan 2 hari sebelum melahirkan. Terbayang ya? Dia pendarahan 2 hari menjelang melahirkan. Melahirkan dia sekarang. Darah yang keluar setelah itu darah apa tuh? Nifas atau penyakit? Kan tadi kita katakan jarak antara 2 darah haid itu harus 15 hari. Ini belum 15 hari. Tanggal 1 pendarahan, tanggal 2 pendarahan, tanggal 3 lahir anak. Darah yang keluar tanggal 4 itu darah apa tuh? Nifas. Kenapa? 15 hari itu antara 2 haid. Kalau antara haid dan nifas, tidak perlu nunggu 15 hari. Ya. Fa innahu yajuzu an yakuna duna 15 yauman. Maka sesungguhnya dia jarak antara haid dan nifas itu boleh yajuzu an yakuna, bahwa adalah dia duna 15 yauman. Selain atau kurang dari 15 hari. Contoh kasus yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi perempuan hamil bisa haid, bisa. Kita nak bilang menstruasi, tapi kita bilang apa tadi? Haid. Terus wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas untuk maksimalnya. Berapa maksimal jarak antara 2 haid? La hadda, tidak ada batas. Boleh jadi dia haidnya 1 kali 1 tahun. Perempuan kalau udah mau menopause ya enggak? Biasanya sekali 23 hari keluar haid. Ini lah 2 bulan enggak keluar, sekali 3 bulan ya haid. Ya, menjelang menopause sekali 6 bulan keluar haid, bisa jadi. Ya, boleh jadi dia enggak pernah haid seumur hidup. Dan saudara saya seperti itu. Ya, nanti seperti itu. Tidak haid. Anak lahir pun tidak ada keluar nifas. Kata beliau pernah dikasih dokter obat penambah darah baru keluar haid. Ketika tidak dikasih obat, tidak keluar haid. Dan subur ya, jangan bilang mandul pula, nah, subur. Anaknya 5. Banyak anak. Jadi maksudnya kalau ada perempuan tidak haid itu belum tentu tidak subur. Belum tentu tidak subur. Kalau laki-laki tidak pernah mimpi, ya enggak masalah ya. Dia suka laki-laki juga, baru kita pertanyakan ya. tidak pernah mimpi lah. Tanda sekundernya ada jenggot, bulu ketiak, suara. Kalau penampilan ada ada kecenderungan pada perempuan. Nah, tidak tahu nampak itu. Tidak ada mimpi-mimpi. Nabi Muhammad pun tidak ada mimpi. Nabi Muhammad SAW pun tidak ada mimpi. Mungkin dia wali, Imam Mahdi. Astagfirullah. Orang dikit-dikit Imam Mahdi ya sekarang. Terus
Ai at-tuhri, artinya masa suci itu. Masa suci itu tidak ada batas maksimalnya. Faqad tamkuthul mar'atu dahraha bila haidin. Maka kadang-kadang tamkuthu, tetap perempuan dahraha sepanjang hidupnya bila haidin, tanpa haid. Boleh jadi perempuan ini tidak haid sampai mati. Amma ghalibut tuhri, adapun kebanyakan masa suci, fayu'tabaru bi ghalibil haidi, maka dihitung atau dianggap berdasarkan mayoritas haid, kebiasaan haid. Fa in kana al-haidu sittan, maka jika adalah haid itu 6 hari, fatuhru arba'atun wa ishruna yauman, berarti masa suci 24. Ya enggak? Kan 30 hari siklusnya. Kalau biasanya haid itu 6 hari, berarti masa sucinya 24. Au kana al-haidu sab'an, atau adalah haid itu 7 hari, fatuhru, maka masa sucinya berapa? 23. Salasatun wa ishruna yauman. Kalau siklus pendek kan ada juga Bisa. ini bahwa 7 hari, kalau dalam jangka 15 hari Langsung keluar, boleh jadi. Pokoknya sekarang siklus terpendek perempuan haid dan suci adalah 16 hari. Sehari haid, 15 hari suci. Sehari haid, 15 hari suci. Kalau perempuan normal, 23 suci, 6 haid. 23 suci, 6 haid. Itu siklus normal. Siklus kebanyakan perempuan. Tapi siklus abnormal, dan itu normal juga sebenarnya. Tapi baca rohnya Bu. Jarang. karena berbeda dengan kebiasaan. Berbeda dengan khariqul lil adah, karomah mungkin Allah. Kita bantu ya. Itu panjang siklusnya. Iya, itu panjang. Ya, haidnya 15 hari, sucinya 2 bulan. Haid 15 hari, suci 2 bulan. Bisa saja. Ya, enggak perlu panik. Banyak lah yang masalah waktu ya. Lanjut ya. Masih kuat ya? Insyaallah. Kalau dalam amat itu Udah ndek lahzan pindah arah ya. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu, dan seminimal zaman haid padanya perempuan. Ya, minimal zaman haid padanya perempuan pada usia itu perempuan. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah al-jariyatu, budak perempuan. Berapa? Tis'u sinin, 9 tahun. Ada orang membeli budak untuk dijadikan ummul walad. Ada orang membeli budak untuk dijadikan ummul walad. Berarti dia mencari perempuan, budak perempuan yang udah haid lah, cantik. Iya itu ya juga. Ayo nah. Ya, dia cari yang bibit unggul seperti itu ya, nak. Ya, berarti yang umur berapa? Umur 9. Dan ini berlaku dalam bai'us salam ya, nak. Tolong carikan saya budak. Saya maunya budak, saya ingin punya anak seperti itu. Ya, istri saya ini enggak bolehkan saya poligami. Ya sudah, saya beli budak aja. Nah, nanti kita bahas masalah perbudakan ya, jangan suuzon pula. Islam membolehkan perbudakan, bukan Islam membolehkan perbudakan. Islam datang, perbudakan sudah ada. Jangan bilang perbudakan tidak ada, kemudian datang Islam ada perbudakan. Itu logika terbalik, itu goblok. Ya, enggak paham sejarah. Islam datang, perbudakan sudah ada. Yang Islam lakukan apa? Memberikan jalan sebanyak-banyaknya agar budak tadi merdeka. Salah satunya apa? Tuh, membeli budak untuk dijadikan ummul walad. Karena kalau kita berhubungan dengan budak, punya anak budak tadi, anak itu merdeka atau budak? Anak merdeka. Budak tadi ikut merdeka ketika tuan mati. Ya, Islam datang, apa yang lakukan Islam? Memperbanyak pintu memerdekakan budak. Karena kafarat merdekakan budak, sumpah merdekakan budak. Ya, hubungan badan siang hari bulan Ramadan merdekakan budak. Itu ya. Terus otomatis merdeka. Otomatis merdeka. Itu namanya ummul walad. Kalau suami merdeka, ya. Merdeka. Yes, kalau tuannya. Ya, dulu istri manggil suaminya tuan kan. Ada beberapa daerah suami manggil istri manggil suami tuan, enak ya itu. Ya tuh. Tuan. Diperpendek jadi uan enak. Uan. Ada tuh. Qamariyah, 9 tahunnya 9 tahun Qamariyah, bukan 9 tahun Syamsiah. Falau ra'athu qabla tamamit tis'i, kalau dia melihat darah sebelum sempurna 9 tahun, bizamanin yadiqu
an haidin wa tuhrin. Ya, kurang sedikit. Sedikitnya berapa? Bizamanin dengan zaman yang yadiqu minimal an haidin wa tuhrin 16 hari. Haid kan minimal 1 hari 1 malam. Suci minimal 15 hari. Berarti totalnya berapa? Nah, itu yang kita katakan tadi. 9 tahun kurang 16 hari. Kalau dia lihat darah itu 9 tahun kurang 16 hari. Nah, kalau dia lihat darah itu 9 tahun kurang 16 hari dalam waktu itu. Misalkan 1 minggu lagi dia ulang tahun yang ke-9. Maka fahuwa haidun. Maka itu haid. Tapi kalau kurang dari itu adalah penyakit. Wa illa fala. Jika tidak. Umur berapa? 8,5 tahun. Baralah mulai umur 9. Sampai bulan lain. Nampak darah? Itu darah penyakit. Tapi kalau berapa lama lagi kamu usia 9 tahun? Seminggu lagi. Itu darah haid. Ya. Orang tua laki-laki boleh memandikan anak perempuannya sampai nampak rancaknya lah. Anak kecil, anak perempuan potong rambutnya pendek, nampak gagah dia. Anak laki-laki kecil, panjangkan rambutnya, nampak cantik. Itu fase-fase genderless ya. Nggak nampak laki-laki atau perempuan. Tapi kalau sudah umur 6 tahun ya, itulah nampak rancak bersih. Umur 7 tahun lah nampak rampiang bersih, laki-laki lah mulai nampak ya. Jadi standarnya amnul fitnah saja. Aman dari fitnah. Terus wa aqallul hamli, dibahas sudah. Minimal hamil zamanan waktunya, bukan beratnya ya. Minimal hamil bareknya baranda zamannya sittatu asyhurin 6 bulan walahzatani dan 2 saat, 2 sebentar lah kira-kira enak. Kan 6 bulan gini ya. 6 bulan itu kan setelah nikah. Misalkan ada orang melahirkan, ada orang nikah 6 bulan kemudian, pas 6 bulan lahir anak zina. Lepas 6 bulan, karena kita betul lahzatan ya, kita betul lahzatan. Istilahnya ada orang yang bisa jebol langsung setelah nikah, ada pula orang yang butuh jihad dulu baru dia bisa jebol ya. Ya. Lah, ada beberapa saat terbayang lah kan untuk bisa hamil perlu week dulu. Lahzatan ini waktu weeknya lah gitu. Lahzatan ya. Susah pula kita. Lahzatul wata istilahnya tuh. Lahzatul wata, masa pembuahan. Ya, anggaplah 1 hari lah. Kalau pas 6 bulan itu curiga kita. Tapi ada 1 harinya. Itu agak lumayan lah seperti itu ya. Ya. Ada tuh nunggu bulan lah. Varian baru itu. Ya. Varian baru itu. Terus arba'u sinin wa aktsaruhu, dan maksimalnya nih arba'u sinin 4 tahun. Wa ghalibuhu, dan mayoritasnya tis'atu asyhurin 9 bulan. Wal mu'tamadu fi dzalika al wujud, dan mu'tamad pada hal itu adalah wujud, nyatu itu wujud. Nah, ini hakikat. Istiqra tadi apa? Istiqra itu punya kemungkinan salah lebih besar daripada wujud. Wujud ini real seperti itu. Kalau istiqra sampel. Kita ngambil sampel aja. Ya, apakah akan ada pembaruan fikih haid sekarang? Bisa jadi. Karena Syekh Mustafa juga cerita, ada perempuan datang ke rumah sakit, ternyata rahimnya itu double. Biasanya kan kompak. Gara-gara rahimnya double, haidnya ganti-gantian terus. Satu rahim ini yang haid, kemudian 15 hari kemudian rahim ini yang haid. Jadi keluar terus darahnya. Bagaimana kita menghukumi yang seperti itu? Itu contoh. Ya, jadi akan ada pembaruan, bisa jadi ada pembaruan. Tapi yang melakukan pembaruan siapa? Itulah, ya orang-orang seperti Syekh Husri harusnya menguasai fikih dan menguasai medis. Terus wa yahrumu bil haidi. Nah, insyaallah nanti kita bahas ya perkara-perkara yang haram oleh sebab haid. Wallahu taala a'la wa a'lam.